Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal penulisan NKP atau naskah karya perorangan yang saat ini merupakan syarat bagi rekan-rekan yang mengikuti seleksi pendidikan pengembangan sekolah inspektur polisi. Hal-hal yang perlu diperhatikan tersebut ada 3 ya. Yang pertama adalah substansi daripada NKP itu sendiri. Substansi ini meliputi pertama adalah kesesuaian antara judul dengan tema. Ya. Tema kemarin sudah digulirkan dari Mabes Polri, ada 3. Yang pertama adalah terkait dengan penanganan COVID-19. Kemudian yang kedua terkait dengan intoleransi dan radikalisme. Yang ketiga terkait dengan sinergitas antara TNI dan Polri. Nah, dari tema ini, rekan-rekan harus bisa membreakdown menjadi sebuah judul terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Judul yang rekan-rekan ambil tentu sebaiknya terkait dengan tugas-tugas rekan-rekan sendiri. Objeknya apa yang menjadi objek penelitian rekan-rekan, kemudian tugas apa yang dilaksanakan, kemudian tujuannya yang lebih luas itu apa, atau outcome-nya apa. Nah, ini terkait dengan kesesuaian antara judul dan permasalahan atau judul dengan tema. Kemudian pada substansi ini juga yang harus rekan-rekan perhatikan adalah cara penulisan rekan-rekan, kerafian dalam menulis NKP itu rekan juga harus perhatikan. Huruf yang digunakan, kemudian tata penulisan, angka. Ya, kalau rekan-rekan menggunakan angka 1 Romawi pada penulisan bab, kemudian di bawahnya itu harusnya adalah A besar. Kemudian di berikutnya lagi, jika ada turunannya lagi, itu adalah 1 biasa, kemudian diturunkan lagi menjadi A biasa, kemudian diturunkan lagi 1 kurung atau 1 kurawal, dan seterusnya demikian. Dan ini harus diperhatikan jarak dan space antara angka atau huruf dengan kata awal yang pada saat penulisan. Kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan adalah teori atau konsep yang rekan gunakan. Teori dan konsep yang digunakan ini terkait dengan permasalahan yang menjadi persoalan yang akan dibahas pada upaya pemeriksaan yang nanti. Ya. Jadi permasalahannya itu biasanya ada 4. Yang pertama adalah terkait dengan man atau sumber daya manusia. Yang kedua anggaran, money. Yang ketiga adalah sarana prasarana atau material. Yang keempat adalah metode yang digunakan. Nah, persoalan inilah yang nanti akan dibahas pada upaya pemecahan masalahnya. Ya, persoalan ini biasanya di tubuh kepolisian itu selalu muncul 4 masalah ini. Memang 4 masalah ini tidak akan selesai, ya, tidak akan selesai. Dan ini akan selalu menjadi permasalahan di organisasi kita. Nah, kemudian berikutnya setelah substansi ada originalitas atau keaslian daripada produk yang rekan-rekan hasilkan atau NKP yang rekan tulis. Itu keaslian ini yang pertama itu terkait dengan originalitas ini. Yang pertama terkait dengan kesesuaian antara permasalahan dengan data atau fakta yang disajikan. Ini biasanya pada kondisi saat ini, ya. Kondisi saat ini itu berbicara tentang data dan fakta yang ada pada organisasi atau kesatuan ataupun unit yang rekan-rekan teliti. Kemudian berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi. Ya. Analisa faktor yang mempengaruhi. Ini terkait dengan analisa faktor yang mempengaruhi pada fakta tadi. Ya. Apa faktor yang mempengaruhinya? Biasanya faktor yang mempengaruhi ini itu ada 2. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini juga dibagi 2, faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Kemudian faktor eksternal itu ada kendala dan juga peluang. Nah, faktor-faktor ini nanti akan yang rekan-rekan akan analisa sesuai dengan kondisi yang ada pada unit kesatuan yang rekan-rekan teliti. Nah,
faktor yang mempengaruhi pada faktor internal itu ada dua tadi seperti sampaikan, faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Faktor kekuatan di sini maksudnya adalah faktor kekuatan yang mempengaruhi pada satuan kita, pada diri kita, pada organisasi kita. Apa yang menjadi kekuatan kita yang bisa digerakkan pada saat itu adalah menjadi kekuatan. Ya. Nah, kemudian kelemahan adalah kelemahan atau kekurangan yang terdapat pada diri kita, yang terdapat pada organisasi kita, yang terdapat pada organisasi satuan atau unit yang menjadi objek penelitian kita. Apa yang menjadi kelemahannya? Dan itu adalah faktor yang mempengaruhi terhadap fakta dan data yang ada sesuai dengan kondisi real, ya, yang kondisi real sesuai dengan objek yang akan teliti. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi berikutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan faktor yang mempengaruhi yang berada di luar organisasi kita. Namun faktor ini berpengaruh secara langsung terhadap tugas-tugas yang akan kita laksanakan. Nah, pertama tadi adalah faktor terkait dengan peluang atau opportunity. Peluang ini merupakan faktor yang mempengaruhi di luar sana, di luar organisasi yang berada di tengah masyarakat, atau faktor yang mempengaruhi yang berada di instansi lain yang berdampak atau yang bisa kita berdayakan, ya, yang bisa kita manfaatkan untuk membantu tugas-tugas kita dalam upaya pemecahan masalah yang ada. Kemudian pun demikian, faktor yang mempengaruhi eksternal lainnya yaitu kendala atau ancaman atau tantangan yang ada di luar sana. Ancaman atau kendala ini adalah sesuatu ataupun hal-hal yang bisa menyebabkan atau hal-hal yang merupakan tantangan atau kendala yang menjadi tantangan tugas kita pada pelaksanaan tugas, ya. Dan ini juga harus dikatakan analisa, ya. Apakah itu ada pada masyarakatnya, apakah itu ada pada instansi di luar sana yang notabene tidak mendukung tugas kita, atau yang notabene bisa menjadi gangguan atau ancaman bagi pelaksanaan tugas kita, ya. Itu terkait dengan analisa faktor eksternal pada kendala atau threat. Yang berikutnya adalah upaya pemecahan masalah. Upaya pemecahan masalah ini terkait dengan masalah tadi yang saya sampaikan pada substansi tadi. Pertama adalah atau sumber daya manusianya. Ini adalah masalah yang tadi yang menjadi persoalan kita, yang harus kita carikan upaya pemecahan masalahnya. Kemudian berikutnya adalah anggaran atau money, ya. Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan judul. Kemudian material atau sarana prasarana yang mendukung terkait dengan tugas kita tadi sesuai dengan judul. Kemudian berikutnya adalah metode yang digunakan. Metode yang digunakan terkait dengan upaya-upaya masalah yang ada. Kemudian metode apa yang digunakan untuk masalah-masalah tersebut biar bisa terselesaikan, ya. Nah, ini yang harus rekan perhatikan. Ya, kemudian berikutnya adalah kemanfaatan ataupun pengaplikasiannya. Nilai kemanfaatan ini adalah hasil karya kita tadi, hasil inovasi kita, upaya pencerahan kita upaya pemecahan masalah yang kita tawarkan, itu bisa diaplikasikan, ya, bisa diaplikasikan oleh organisasi kita, dan dia bernilai manfaat bagi organisasi kita, yaitu nilai kemanfaatan. Kemudian juga tidak apa yang kita kreasikan, apa yang menjadi inovasi kita pada upaya misalnya itu tidak menimbulkan dampak negatif bagi organisasi, ya, bagi organisasi kita khususnya. Kemudian upaya pemecahan masalah yang kita tawarkan itu mudah diaplikasikan dan mudah dilaksanakan, dan itu masuk di akal, ya. Kita menawarkan ide-ide kreatif atau termasuk kreatif untuk pemecahan masalah terkait persoalan yang ada, itu semua bisa dilaksanakan, ya, bisa dilaksanakan dan mudah dilaksanakan, dan dia bermanfaat bagi organisasi kita dan tidak menimbulkan dampak negatif, ya, tidak menimbulkan dampak negatif. Kemudian yang paling penting adalah bermanfaat bagi organisasi, ya. Itu terkait dengan upaya pemecahan masalah.
Nah, upaya pemasaran ini merupakan terobosan kreatif yang bisa rekan-rekan tawarkan pada rekan-rekan dan nanti bisa diaplikasikan. Ya, rekan-rekan, itu adalah hal-hal yang perlu rekan perhatikan pada penulisan NKP. Jadi ada 3 hal yang paling substansi sekali dalam penulisan NKP ini. Yang pertama tadi sudah disampaikan adalah substansi dari NKP itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah originalitas dari NKP itu. Yang ketiga adalah bisa diaplikasikan dan bisa dilaksanakan, ya. Dan dia memiliki nilai kemanfaatan bagi organisasi. Nah, ketika 3 ini telah rekan-rekan muat dalam NKP, insya Allah mudah-mudahan NKP rekan-rekan bernilai dan harapannya bisa mendapatkan bobot nilai yang lebih tinggi, ya, pada pembuatan NKP. Mungkin itu rekan-rekan bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat dan bisa rekan-rekan aplikasikan pada pembuatan NKP yang sedang rekan-rekan susun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.